Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kembali lagi kita berjumpa dalam renungan pada saat pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu bagi kami, di mana pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Berfirmanlah, hati kami telah siap, karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi jiwa kami, yang memerdekakan kami dari segala bentuk intimidasi kuasa iblis, kuasa kegelapan yang akan membawa kami jauh dari hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada saat pagi hari ini terambil dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayatnya yang ke-17. Agak panjang bacaan kita pada saat pagi hari ini, tetapi kita tidak akan membaca sekaligus. Saya akan memberikan judul atau tema daripada renungan kita pada saat pagi hari ini, yaitu ciri-ciri manusia baru atau manusia yang telah dilahirkan kembali dan menjadi pengikut Kristus sepenuhnya atau seutuhnya. Mereka adalah milik Kristus, di mana firman Tuhan berkata dari ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Yang pertama di sini sebagai manusia baru, ada yang harus dimatikan dalam kehidupan kita, karena kita bukan lagi hidup di dalam dosa, tetapi kita adalah ciptaan baru yang telah menerima anugerah keselamatan. Apa saja yang harus kita matikan dalam kehidupan kita, di mana dikatakan di sini segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, kata firman Tuhan. Ternyata serakah itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi dari beberapa hal ini yang harus kita perhatikan, kita harus matikan dalam kehidupan kita, karena kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Kita tidak boleh lagi hidup di dalam manusia duniawi yang hidup dengan gaya dunia ini, yaitu hidup dalam percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dalam keserakahan. Itu hal-hal yang harus dimatikan dalam kehidupan kita. Maka dikatakan juga dalam ayat yang ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ada yang dimatikan, kemudian ayat 8 berkata ada yang harus dibuang jauh-jauh dalam kehidupan kita ini ternyata, yaitu kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari dalam mulut kita, sikap atau perbuatan yang dikatakan di sini saling mendustai, karena kita telah menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru yang harus firman Tuhan berkata terus menerus dibaharui dalam kehidupan saya dan saudara. Karena proses tingkatan iman kita tidak boleh hanya ketika kita berkata saya terima Yesus stop sampai di situ, tidak, tapi kita harus terus bertumbuh, kita harus terus bertambah di dalam Tuhan, dibaharui. Ayat 10 berkata, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Terus dibaharui untuk supaya kita bisa memahami, mengerti setiap kebenaran firman Tuhan, pengetahuan yang benar tentang firman, agar kita tidak kembali lagi kepada dosa itu, tetapi kita hidup sebagai warga kerajaan sorga. Nah, sebagai manusia-manusia baru, kata firman Tuhan di sini, ayat yang ke-12,
Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah ini yang harus kita miliki sebagai ciptaan baru di dalam Tuhan, yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini yang harus kita kenakan atau yang harus kita pakai dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada yang harus dimatikan, ada yang harus dibuang, tetapi ada yang harus kita pakai dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, kenakanlah kasih, kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kenakanlah kelemah lembutan, kenakanlah kesabaran dalam kehidupan kita. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus yang akan menjadi berkat bagi banyak orang dan akan memperoleh setiap janji-janji Tuhan. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan kita pada saat pagi hari ini. Jadi kalau kita mau lihat ciri-ciri orang yang telah mengenakan manusia baru, bacalah Kolose pasal 3 ini ayat 5 ayat sampai ayat yang ke-17. Maka kita akan bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan. Baik, mari kita berdoa bersama-sama agar setiap firman Tuhan yang kita dengarkan saat pagi hari ini boleh menguatkan, meneguhkan setiap iman percaya kita. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu bagi kami. Firman-Mu telah kami dengarkan saat pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh termeteraikan dalam hati kami. Kami boleh bertumbuh, kami boleh berbuah, dan kami dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemanapun kami pergi dan kami berada, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kami adalah manusia ciptaan baru. Kami tidak mau lagi hidup diperhamba oleh dosa, tetapi kami mau hidup dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus Kristus, berkatilah mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan dalam usaha, dalam pekerjaan, bahkan apapun yang saat ini dikerjakan umat kepunyaan-Mu. Di sana ada pintu-pintu yang akan dibukakan oleh Tuhan. Di sana ada berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian milik umat kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Allah Immanuel beserta dengan kita dan memberkati kita semua. Jangan lupa bahagia, Tuhan Yesus memberkati.